Embun membeku saat pagi menyapa, dinginnya terasa ketika cuaca bertemu. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudara, aku pergi kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu. Saya Pastor Petrus Suharjono SJW menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Selasa dalam Oktav Paskah 7 April 2026. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Masih dalam suasana sukacita Paskah, masih dalam semangat Paskah, masih dalam kegembiraan Paskah. Selamat Paskah. Semoga semangatnya, sukacitanya, kegembiraannya menyelimuti, menguasai, menggerakkan, mendorong, dan mengobarkan hidup kita sebagai para pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, terutama saudara-saudari kita yang mengharapkan doa-doa kita, dukungan doa-doa kita, supaya mereka diberikan yang terbaik oleh Tuhan, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Terutama kita berdoa untuk Bapak Alfonsus Rodriguez Rudi Surya Adinata yang sedang ada di ruang ICU. Semoga Tuhan sendiri yang menguatkan tubuh, hati, jiwa, rohnya, dan juga memberkati seluruh keluarga
dan peralatan serta tenaga medis yang merawatnya. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan dan yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita juga dukung dan doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan untuk mereka yang hari ini akan mengadakan kegiatan atau hal-hal keputusan-keputusan yang besar, sedang menjual aset atau mungkin hal-hal lainnya yang sangat menentukan perjalanan hidup ke depan, dibimbing oleh Tuhan, diberikan kemudahan dan keberhasilan. Dan untuk yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya penampakan Yesus setelah dia bangkit kepada Maria Magdalena di taman, di mana di dekat kuburnya, di mana dia dibaringkan, ada malaikat. Ketika dia menoleh ke belakang, dilihatnya Yesus, tetapi dia belum juga menangkap. Dia menyangka itu adalah penunggu taman. Menjadi inspirasi dan peneguhan untuk kita, supaya kita mengasah, melatih mata batin kita, diri kita, hati kita, pikiran kita, hidup kita, untuk semakin mengenal sabda Tuhan, semakin mengenal iman kita, semakin mengenali Tuhan, semakin mengenal gereja, semakin mengenal orang-orang, manusia di sekitar kita, alam semesta, supaya kita bisa menyapanya, supaya kita bisa mengasihinya, supaya kita bisa merawatnya, supaya kita bisa mencintainya, dan supaya kita bisa mengarahkan untuk sampai kepada keselamatan Allah. Kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diarahkan, kita diajak, kita diundang melalui semangat Paskah, semangat kebangkitan untuk peduli kepada alam semesta, peduli kepada sesama, peduli kepada gereja, peduli kepada karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita, karena kita adalah terang, kita adalah garam bagi dunia. Semoga berkat Tuhan meneguhkan, menguatkan, melindungi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.